Dimana selama ini orang Timor disalahkan terus. Apapun masalah di Bali, orang Timor selalu disalahkan. Nah, selama ini juga saya juga selalu menyalahkan anak-anak dari Timor, adik-adik dari Timor. Ya ternyata ini sudah saya rasakan sendiri. Seperti ini kelakuannya, sudah salah, masih ngeyel, masih mau ajak berantem, masih menyebut ras. Ini bukan untuk provokasi. Ya, saya hanya mau kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa jangan selalu menyalahkan orang dari luar. Kita juga harus koreksi diri sendiri. Yang dimana selama ini selalu menyalahkan orang dari luar. Ternyata kelakuan orang di dalamnya seperti itu. Dan itu juga saya alami sendiri. Ketika orang luar melawan, salah. Nanti bilangnya orang Timor sok jago di Bali. Padahal mereka yang memulai. Mereka menyembunyikan keburukan mereka dengan cara menyalahkan orang lain. Lalu dia menyampaikan bahwa semua pasukan dari Timor bawa ke sini. Saking sombongnya dia, saking hebatnya dia, saking sok jagonya dia menyebutkan bahwa semua pasukan dari Timor. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua terkait apa yang saya alami pada hari ini, tepatnya tanggal 4 Februari tahun 2025 pukul 8.45. Nah, kejadian ini terjadi di Mengui, di Kabupaten Badung, Bali. Nah, tujuan saya datang ke lokasi itu karena memang ada seseorang yang mau pasang wifi. Dimana awalnya saya tahu orang ini atas rekomendasi dari teman saya, yang dimana teman saya ini adalah keponakannya. Saya datang ke lokasi waktu itu untuk memastikan jalur dan titik jaringan yang ada di sekitar calon user ini. Karena memang waktu itu user ngebet sekali mau pasang wifi. Akhirnya saya minta data untuk saya proseskan. Nah, ternyata datanya dia ini sudah terkoneksi akun gagal bayar. Ketika waktu itu saya menghubungi orang ini, dan memang dia mengakui bahwa dulu memang dia pernah pasang wifi. Karena waktu itu masalah ekonomi sehingga dia gagal bayar. Akhirnya saya carikan solusi. Saya menggunakan data teman saya supaya bisa pasang wifi di rumahnya dia. Nah, setelah data ini diverifikasi oleh kantor, keluarlah tagihannya. Karena sistem di kantor kita, setiap orang yang mau pasang wifi harus bayar di awal. Nah, ketika saya menginfokan ke calon pelanggan ini, alasannya dia belum bisa bayar saat itu karena dia masih ada sibuk sampai 3 hari ke depan. Dan dia minta bantu ke saya waktu itu untuk talangin dulu gitu. Nah, kenapa saya mau talangin? Karena saudaranya dia ini, dia sudah berlangganan wifi CBN, dan memang saya percaya orang ini karena dia sudah buka dua akun wifi. Ya, dia pasang di rumahnya sama di kafe. Maka saya berani talangin. Nah, ketika 3 hari ke depan, dia buat alasan lagi bahwa dia pergi ke Lombok sampai tanggal 15 baru balik ke rumah. Oke, saya percaya. Nah, sampailah tanggal 15 ini, dia masih ada alasan. Dia belum ada pekerjaan. Kalau bisa akhir bulan. Ya, saya ikutin aja akhir bulan. Sampai akhir bulan pun tidak ada pengembalian uang saya. Maka saya telepon kepada temannya ini, sepupunya ini. Dimas punya teman saya tadi yang buka 2 akun. Saya telepon dia, "Bang, mohon dibantu karena berapa kali user janji untuk mau kembalikan uang itu, tapi sampai sekarang pun belum ada pengembaliannya. Ya, saya mohon etikat baiknya dia, atau mungkin abang sendiri yang ngomong ke dia supaya uang itu akan dikembalikan segera mungkin." Nah, dari teman saya ini ngomong, "Oke bang, nanti akan saya sampaikan ke dia untuk uangnya abang itu."
Sampailah akhir bulan, belum juga ada pengembalian. Nah, terpaksa uang ini ditalangin oleh teman saya ini, ya sepupunya dari user ini. Dan saat itulah dia berhenti berlangganan. Artinya dia hanya berlangganan 1 bulan. Makanya tadi itu saya datang ke sana untuk memastikan alasan dia berhenti berlangganan. Yang kedua, apakah alatnya masih ada. Sampai di sana, di rumahnya dia, dan saya tidak ketemu dia. Saya telepon pun tidak aktif WA. Saya kan bingung jadinya. Nah, ketika saya tanyakan kepada tetangganya dia, tetangga ini kasih tahu ke saya bahwa itu adalah kakaknya. Nah, di mana kakaknya ini sedang makan. Saya menyapa dia dengan budaya Bali, dengan tradisi Bali. Ya, dia sambut saya dengan baik. Nah, ketika dia menanyakan saya dari mana asal saya, ya saya menyampaikan bahwa saya dari Flores. Nah, di situ wajahnya dia itu sudah tidak benar. Mungkin di otaknya dia bahwa nama orang Timur itu sudah tidak baik bagi dia. Sebut orang Timur itu tidak baik bagi dia. Lalu saya situ diusir. Nah, saya tanya lagi sama ibu yang tadi. Jawaban dari ibu ini adalah bahwa dia ada di dalam rumah itu. Karena saya masih ngobrol sama ibu ini, si orang ini atau kakak dari user ini datang lagi untuk menyerang saya. Ajak saya untuk fight, ajak saya untuk gulat. Tapi saya tidak mau ladenin. Karena pertimbangan yang pertama, dia adalah warga di situ. Mungkin kalau saya ladenin, ya bisa nanti satu Banjar turun tanpa menanyakan penyebab dari kejadian itu. Kalau saya lawan, saya pilih mengalah. Akan tetapi yang membuat saya tidak suka ketika dia bilang orang Timur tuh bikin rusak jadi Bali, bawa semua pasukanmu dari Timur, bawa ke sini. Nah, itu yang bikin saya suka. Sampai saya bilang sama dia, "Bang, jangan menyebut ras loh. Dan abang jangan sesekali main kasar." Lalu dia bilang, "Kenapa kalau saya main kasar sama kamu? Kamu maunya apa? Tak tandain plat motormu," dia bilang sama saya. "Oke bang, tandain plat motor saya, itu plat motor saya. Kalau abang mau cari saya, ayo kita cari tempat. Kita ketemu di mana? Jangan di sini." Ngotot dia. "Loh, kenapa harus cari tempat? Ayo kita di sini aja." Nah, ini kan wilayahnya abang. Kalau abang betul-betul mau fight dengan saya, kita carikan lokasi tertentu bang, jauh dari teman, jauh dari keluarga. Kita bawa satu orang saksi bang. Itu ayo. Langsung dia bilang, "Pulang kak kamu, pulang kak kamu." "Oke bang, saya pulang. Saya pulang. Tapi saya tandain wajahmu." Lalu dia bilang, "Ayo tandain dah wajah saya. Tandain wajah saya." "Ya abang juga tandain plat motor saya bang. Kita sama-sama cari." Nah, pulang saya. Saya balik lagi ke rumah temannya tadi ini. Nah, teman yang merekomendasikan ini tadi, yang pasang 2 akun wifi. Nah, sampai ke rumahnya dia juga, sayangnya dia juga masih tidur. Akhirnya saya balik lagi. Nah, poinnya adalah di mana selama ini orang Timur disalahkan terus. Apapun masalah di Bali, orang Timur selalu disalahkan. Nah, selama ini juga saya juga selalu menyalahkan anak-anak dari Timur, adik-adik dari Timur. Ya ternyata ini sudah saya rasakan sendiri. Seperti ini kelakuannya, sudah salah, masih ngeyel, masih mau ajak berantem, masih menyebut ras. Nah, menurut teman-teman itu bagaimana? Lalu dia menyampaikan, "Bawa semua pasukanmu dari Timur, bawa ke sini." Saking sombongnya dia, saking hebatnya dia, saking sok jagonya dia, dia menyebutkan bawa semua pasukanmu dari Timur. Mudah-mudahan nanti dia bisa ketemu di jalan. Saya mau tes juga mentalnya dia. Apakah dia sesangar masih waktu di rumahnya atau berubah?
Ini bukan untuk provokasi. Ya, saya hanya mau kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa jangan selalu menyalahkan orang dari luar. Kita juga harus koreksi diri sendiri. Yang dimana selama ini selalu menyalahkan orang dari luar. Ternyata kelakuan orang di dalamnya seperti itu. Dan itu juga saya alami sendiri. Ketika orang luar melawan, salah. Nanti bilangnya orang timur sok jago di Bali. Padahal mereka yang memulai. Mereka menyembunyikan keburukan mereka dengan cara menyalahkan orang lain. Semoga bijaksana menggunakan media sosial. Jangan asal komen, harus tahu dulu asal usul atau penyebab dari suatu masalah. Jangan selalu membela marga kita sendiri tanpa kita menanyakan penyebab dari suatu masalah itu. Ya, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.